Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alina Novianti dengan NIM 124111031050138. Oke, tanpa video kali ini aku tuh bakal ngapain sih? Jadi aku mau membahas salah satu teori yang menurut aku nih sangat-sangat penting gitu. Apalagi di era zaman-zaman sekarang dari studi hubungan internasional, yaitu teori feminisme. Aku juga bakal bandingin teori ini dengan teori yang paling dominan salah satunya di dalam hubungan internasional, yaitu teori realisme. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sejarah hubungan internasional seperti teori-teori besar kayak realisme, liberalisme, itu tuh dibangun dari pengalaman elit laki-laki di ruang publik gitu. Seperti materi feminismenya ini tuh juga dijelasin bahwa teori ini tuh cenderung maskulin dan positifis dan dari negara-negara sentris. Nah, masalahnya dunia internasional itu nggak cuma urusan negara dan perang, tapi ada pekerja migran, perempuan di zona konflik, isu perdagangan, manusia, kekerasan domestik, dan banyak realitas lain yang nggak pernah dianggap sebagai dari politik internasional. Jadi secara sederhana, teori feminisme ini ialah punya 3 inti utama, yaitu tuh pertama, feminisme ini tuh bilang bahwa pengetahuan itu tuh nggak netral, dimana ilmu HI yang kita pelajarin itu dibentuk oleh pengalaman kelompok tertentu, khususnya laki-laki yang punya posisi kuasa ya teman-teman, seperti biasa. Nah, yang kedua, feminisme ini tuh memperluas fokus dalam hubungan internasional. Nah, kalau realisme cuma ngeliat kita dari negara, feminisme melihat pengalaman manusia sehari-hari ini sebagai bagian dari politik global. Nah, kalau yang ketiga, feminisme ini tuh menggeser konsep keamanan yang dimana bukan cuma keamanan negara, tapi keamanan manusia, yaitu perlindungan terhadap kekerasan, keterentanan ekonomi, trafficking, dan ancaman nyata yang dialami oleh perempuan. Kalau kita pakai kacamata feminis untuk membaca dunia hubungan internasional, kita bakal sadar bahwa politik global ini tuh ternyata jauh lebih luas ya dari apa yang disebutkan oleh realis. Nah, dalam materi ini tuh disebutkan bahwa feminis ini tuh fokus pada hal-hal yang dianggap remeh oleh teori arus utama. Di pangkalan militer, pekerja imigran perempuan, kerja domestik yang tidak dibayar, semua itu adalah bagian dari sistem internasional. Nah, dan ketika kita mulai bertanya, kita bakal menemukan bahwa sebenarnya perempuan ini ada di dalam setiap sudut global politics, yang dimana seringkali tidak terlihat oleh teori arus utama yang tidak memberikan ruang untuk pengalaman mereka. Jadi sebenarnya realisme ini melihat dunia sebagai sistem anarki di mana negara adalah aktor utama dan kekuatan militernya ini tuh adalah kunci keamanannya. Bahkan feminisme ini melihat cara pikir itu tuh sangat sempit, terlalu sempit, karena ancaman terbesar bagi banyaknya halayak perempuan seperti kita bukanlah perang antar negara, melainkan kekerasan domestik, pemiskinan struktural, eksploitasi ekonomi, yang semuanya adalah isu politik internasional. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa feminisme ini tuh mengkritik konsep power yang dipakai oleh realis. Realisme ini tuh memakai power over itu sebagai kekuatan yang dominasi. Dan feminisme ini tuh juga memperkenalkan power with, yaitu di mana kekuatan yang muncul dari relasi, solidaritas, dan kerjasama. Lalu, kira-kira apa aja sih yang dibongkar oleh feminisme? Feminisme ini menunjukkan bahwa konsep-konsep besar seperti negara, keamanan, dan kekuatan selama ini tuh dibangun dari pengalaman laki-laki. Misalnya, keamanan negara, yaitu militer, senjata, batas wilayah. Padahal, keamanan manusia itu adalah apakah seseorang aman dari kekerasan dan kerentanan ekonomi. Yang kalau kita lihat itu isu-isu global, kayak trafficking, feminisasi kemiskinan, hingga pekerja migran perempuan di Timur Tengah. Semua itu udah jelas bahwa itu adalah isu internasional, tapi nggak muncul dalam teori klasik gitu. Kelebihan feminisme ini adalah kemampuannya ini tuh mencakup cakupan luas ya dari hubungan internasional. Nah, teori ini juga membuat
kita tuh sadar bahwa politik global itu bukan cuma perang, militer, elit negara. Politik global juga hidup di dapur, di pabrik, rumah migran, di kampung pengungsi, yang dimana itu tuh kita harus tahu dengan hal itu. Nah, tapi feminisme juga punya keterbatasan, di mana dalam materi disebutkan bahwa feminisme ini tuh bersifat normatif, bukan hanya ingin menjelaskan dunia, tapi ingin mengubahnya. Banyak juga aliran feminisme dari liberal sampai postkolonial, sehingga itu tuh susah diperlakukan sebagai teori tunggal. Nah, selain itu, feminisme itu tuh nggak selalu punya prediksi yang kuat tentang perilaku negara besar dalam perang. Dan itu tuh masih jadi kekuatan realisme gitu. Jadi, pada akhirnya feminisme ini tuh bukan hanya teori sampingan dalam hubungan internasional, tetapi adalah cara berpikir yang membuat kita sadar bahwa dunia ini tuh nggak netral gender, dan bahwa ada banyak pengalaman manusia yang selama ini tuh dianggap tuh tidak penting dibandingkan realisme. Feminisme ini tuh kita analisis yang lebih manusiawi dan lebih dekat dengan realitas sosial, yang sebenarnya teori itu membantu kita banget buat kita melihat politik global bukan cuma soal negara yang saling curiga gitu, tapi juga soal bagaimana kehidupan manusia ini itu terbentuk oleh relasi sosial dan gender. Sekian, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian kalau misal video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, KSK.